warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Baiklah, pada kesempatan ini dengan saya untuk menyampaikan sebuah materi yang berjudul Agar Kerja Menjadi Ibadah. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau hanya mengandalkan ibadah makhluk seperti ibadah puasa, sholat, dan membaca Quran, hanya sedikit yang namanya ibadah. Sedangkan waktu kita hanya dihabiskan untuk kerja. Jika kita bekerja tetapi tidak menjadi ibadah, maka hasilnya sia-sia. Sedangkan Allah menciptakan manusia adalah untuk beribadah. Dalam firman Allah, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadamu. Lalu bagaimana caranya agar kita bekerja tetapi karena ibadah? Ada 3 pertanyaan yang harus kita jawab. Pertanyaan yang pertama, apa pekerjaannya? Pertanyaan kedua, apa niatnya? Dan yang ketiga, bagaimana cara kerjanya? Pertanyaan pertama, apa pekerjaannya? Agar kita bekerja tetapi karena ibadah, pekerjaannya adalah apapun yang penting halal. Bahkan semua nabi pun pekerjaannya menggembala kambing. Rasulullah SAW bersabda, "Ma ba'atsallahu nabiyyan illa al-ghana." Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali dia menggembala kambing. Jadi tidak ada pekerjaan itu yang hina selama pekerjaan itu halal. Lalu pertanyaan kedua, apa niatnya? Agar kita bekerja tapi bernilai ibadah, kita harus meniatkan, yaitu adalah niatnya untuk menangkangi diri sendiri. Rasulullah bersabda, "Ma'ata'amta nafsaka fawwalaka sadaqah." Makanan apapun yang kau berikan untuk dirimu, maka itu bernilai sedekah. Dan di dalam bekerja, kita harus meniatkan, yaitu adalah untuk menafkahi diri kita agar kita tidak menjadi beban orang lain dan tidak tergantung pada orang lain. Lalu saat bekerja kita harus meniatkan itu adalah untuk menafkahi keluarga. Seseorang yang keluar dari rumahnya adalah untuk mencari pekerjaan. Dia harus meniatkannya adalah untuk menafkahi seseorang yang dia tanggung, yaitu seperti istri, anak-anak, dan orang tua yang sudah lanjut usia. Rasulullah bersabda yang artinya, 1 dinar yang kau infakkan di jalan Allah, 1 dinar yang kau berikan untuk membebaskan budak, dan 1 dinar yang kau sedekahkan untuk orang miskin, dan 1 dinar yang kau berikan untuk memberi nafkah keluargamu. Pahala yang paling besar adalah 1 dinar yang kau berikan untuk memberi nafkah keluargamu. Hadis riwayat Muslim. Lalu yang terakhir adalah kita harus menyiapkan itu adalah untuk mendapatkan kesempatan untuk beribadah yang bersifat materi seperti kurban, sedekah, umrah, dan zakat. Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana cara kerjanya? Dalam bekerja, agar kita bekerja mendapat bernilai ibadah, kita harus melakukan pekerjaan itu dengan benar. Contohnya seperti jujur, disiplin, dan tanggung jawab. Nabi SAW bersabda, "Man wasya falaysa minni." Siapa yang berbohong maka dia bukan bagian dariku. Ada suatu cerita, yaitu adalah seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Ia adalah seorang ulama yang bekerja sebagai pedagang. Saat itu, dia melihat ada satu kain yang cacat dan dia pun menitipkannya kepada pelayannya. Sambil dia berkata, "Jangan kau jual kain ini karena ini kainnya sudah cacat." Imam Abu Hanifah pun pergi. Saat itu, datanglah seorang pembeli yang membawa seluruh kain yang
sudah aku jual kepada pembeli tadi. Karena Imam Abu Hanifah ini takut jika uang yang ia dapat adalah uang haram, maka ia sedekahkan seluruh penghasilannya yang ia dapat dari penjualan kain tersebut. Itulah contoh dari sikap jujur dalam berdagang. Dalam bekerja, orientasinya janganlah hanya ingin mendapatkan untung yang banyak. Jangan hanya ingin mendapatkan uang yang banyak, tapi adalah ingin mendapatkan keberkahan dari penghasilan yang kita dapat. Lalu yang kedua adalah tidak melalaikan ibadah. Walaupun kita sedang bekerja, janganlah sampai kita melalaikan ibadah kita, baik ibadah terhadap Allah